Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan video pembelajaran PKN Bab 3 yang terdiri dari anggota kelompok yang pertama Rinto Aji Zuliamna dan yang kedua Piana Daniati. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, apa itu iptek? Jadi, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Berbagai alat yang sangat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul, seperti adanya televisi, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, yang akan kami bahas terlebih dahulu adalah pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh positif memiliki berbagai macam aspek. Yang pertama, aspek politik, yang kedua, aspek ekonomi, yang ketiga, aspek sosial budaya, yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Untuk pengaruh positif pada aspek politik, diantaranya mempermudah regenerasi kepemimpinan, meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah, dan meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Selanjutnya, pengaruh positif pada aspek ekonomi, yaitu yang pertama meningkatkan devisa negara, yang kedua meningkatkan kesempatan kerja, yang ketiga mendorong penanaman modal asing, yang keempat meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang kelima membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, yang keenam menyediakan dana tambahan untuk pembangunan, dan yang ketujuh makin terbukanya pasar internasional untuk produksi dalam negeri. Pengaruh positif pada aspek sosial budaya yaitu kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, pengaruh positif pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan diantaranya yang pertama, menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim
yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pengaruh negatif kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Nah, yang pertama ada aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, ketiga aspek sosial budaya, dan keempat aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang pertama ada pengaruh negatif dalam aspek politik. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Yang kedua, makin meningkatnya nilai-nilai politik individual, kelompok, oposisi, serta diktator mayoritas atau tirani minoritas. Yang ketiga, timbulnya fanatisme rasial, etnis, serta agama dalam forum dan organisasi. Yang keempat, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Nah, selanjutnya ada pengaruh negatif di bidang aspek ekonomi. Nah, yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi makin berkurang. Yang ketiga, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi. Nah, selanjutnya ada pengaruh negatif di bidang aspek sosial budaya. 1. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang kedua, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup keberat-beratan. Yang ketiga, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang keempat, mengakibatkan kemerosotan moral, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Nah, yang terakhir, ada pengaruh negatif di bidang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan IPTEK dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, teman-teman, pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya adalah sikap positif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Adapun sikap positif yang pertama adalah sikap tanggung jawab terhadap kemajuan IPTEK. Kemajuan IPTEK akan menimbulkan permasalahan dan dampak negatif apabila manusia tidak memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK. Oleh karena itu, perwujudan sikap tanggung jawab dalam mengembangkan IPTEK harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk perwujudan sikap tanggung jawab dalam mengembangkan IPTEK yaitu yang pertama memperhatikan etika pengembangan IPTEK, yang kedua memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, yang ketiga memperhatikan nilai guna IPTEK, yang keempat meminimalisasi dampak negatif IPTEK, yang kelima serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama. Nah, yang kedua, sikap positif yaitu sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK. Ada berbagai macam bidang. Yang pertama di bidang politik, yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang sosial budaya. Nah, adapun sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK di bidang politik itu ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Jadi, sikap selektif yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum, yang kedua mengaktifkan masyarakat sivil dalam arena politik, yang ketiga mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang.
Nah, teman-teman, selanjutnya ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek dapat dilumpuhkan dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, perlu kiranya bangsa Indonesia segera mewujudkan yang pertama, tidak terlalu bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kedua, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Nah, selanjutnya sikap selektif yang terakhir adalah di bidang sosial budaya. Di antaranya yang pertama dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang kedua, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang keempat, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Yang kelima, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.